Gadis barbar pilihan Ustadz Tampan. Bab 256. Selamat pagi Nyonya Maryam dan Nona Laila. Semoga selalu bahagia. Pagi juga Pak Bripto. Semangat kerjanya Pak. Siap Nyonya. Maryam sudah mengenal baik orang-orang yang bekerja di perusahaan suaminya. Dia sering membawa makanan siang untuk Zayan, seperti sekarang ini. Maaf Nyonya, Tuan Zayan lagi rapat saat ini. Sebentar lagi pasti rapatnya selesai, lapor sang manajer pemasaran yang Maryam sangat kenali, namanya Bu Anggun. Wanita itulah yang menjadi mata-mata di perusahaan Zayan, yang Maryam andalkan. Tentu saja karena Zayan sangat populer di mata karyawan wanita, siapa yang mencoba mendekat suaminya Maryam selalu tahu dari Bu Anggun. Wanita berumur 40 tahun itu sangat bisa ia percayakan. Bunda, Laila mau turun ke lantai 1. Lihatlah ke bawah, ada penjual ayam warna-warni. Laila mau satu yang warna pink. Tunggu bentar, kita harus kasih dulu bekal untuk ayahmu Laila. Nanti kita turun ke bawah. Penjual ayamnya juga tidak akan pergi dari sana. Tapi Bunda, aku maunya sekarang. Nanti penjualnya takutnya pergi. Cepat Bunda, aku mau ayam. Maryam akhirnya menitipkan bekal makanan siang pada Bu Anggun. Dia ditarik oleh putrinya yang begitu antusias ingin turun dari lantai 3. Laila, kamu kan gak suka mengurus hewan pelihara di rumah, kenapa tiba-tiba? Sayang. Laila menatap bunda cantiknya. Mau Laila kasih ke Opa Hasan. Opa Hasan kan suka sama hewan. Pasti dia terharu karena Laila kasih ayam lucu. Kakak, putri bunda ini selalu saja centil sama putra pertama Yulia. Laila mengenyir hingga deretan giginya terlihat. Laila suka Opa Hasan, selain wajah orang Korea yang Laila sukai, Opa Hasan mirip orang Arab, Laila juga Opa Hasan pokoknya. Kamu ini masih kecil, bisa-bisanya suka sama cowok. Anak siapa sih kamu sayang? Anaknya Bunda Maryam sama ayah Zayan dong. Laila benar-benar membeli ayam warna-warni, dia memiliki warna pink yang menjadi warna kesukaannya. Kini ayam tersebut ada di rumah buatan yang terbuat dari kardus. Penjualnya pun memberikan makanan ayamnya. Memangnya Jasa bakalan suka apa sama ayam? Tentu aja suka Bun. Opa pasti akan berterima kasih padaku. Sore ini Laila akan main ke rumah Opa Hasan. Desak. Maaf Tuan, tapi kita berdua bukan siapa-siapa Tuan, sebaiknya jangan terlalu baik pada kami. Kumala benar-benar tak enak hati. Tenang saja, untuk sementara waktu kamu dan putrimu harus tinggal di pesantren. Saya akan berusaha mencarikan perumahan yang aman untuk kalian tinggal nanti. Kumala benar-benar tidak tahu harus apa, hatinya sangat tersentuh akan kebaikan dari pria di depannya ini. Makasih banyak, aku janji jika aku memiliki sesuatu yang berharga aku akan memberikannya pada Tuan. Aku akan bersikap baik selama di pesantren. Ikram tersenyum tipis dengan tatapan menatap ke lantai. Kini dia menatap abinya yang telah memperbolehkan Kumala dan putriku tinggal, setelah tahu apa yang terjadi. Kamar belakang kosong, kamu bisa menempati kamar itu dengan putrimu, ujar Abi Laksa yang duduk di kursi roda. Makasih banyak Kiai. Semoga kamu dan putrimu betah tinggal di sini ya, Nak. Kumala tersenyum, dia mengambil tasnya yang berisikan pakaiannya dengan putrinya, lalu dibawa masuk oleh wanita yang memperkenalkan dirinya adalah menantu pertama di keluarga ini, Ning Wardah. Mawar hanya bisa terdiam, sambil memegang ujung baju ibunya. Setelah kepergian Kumala dan Mawar yang dibawa pergi oleh Wardah, Abi Laksa menatap putra keduanya ini. Kamu menemukan wanita itu di mana, Ram?
Kamu lagi-lagi ikut campur urusan orang lain. Bisa saja nanti membahayakan kamu sendiri. Abi mengajarkan Ikram untuk selalu berbuat baik pada setiap orang jika orang itu membutuhkan bantuan. Wanita dan putrinya tadi sedang dalam kesulitan, Ikram sekarang tahu jika mereka butuh pelindungan. Dan Ikram ingat pesantren Abi, jadinya membawa mereka ke sini. Biarkan untuk sementara waktu mereka tinggal di sini sampai Ikram menemukan tempat tinggal yang aman untuk mereka. Sampai suami dan kakak dari wanita itu mendekam di penjara. Abi laksa mengusap jenggotnya. Abi hanya khawatir, putraku. Sudah memberitahukan istrimu jika kamu menolong wanita dan putrinya itu. Istriku hanya tahu aku menolong anak kecil itu, Bi. Sore ini dia akan pulang, aku akan ceritakan padanya nanti. Abi laksa mengangguk. Jangan membuat kesalahan yang sama lagi. Abi benci jika Wardah ataupun Yulia terluka hatinya akan perbuatan dari putra-putra Abi. Ingat, almarhumah umimu juga membenci hal itu. Ikram mengangguk sambil mengelus lengan abinya agar dia tenang. Ikram, hari ini bukankah kamu ada jadwal mengajar di kelas Ulia 2? Tanya Hilmi yang sejak tadi diam. Iya bang. Sekarang Ikram mau siap-siap dulu untuk mengajar para santri, ujar Ikram, mulai bangkit dari tempatnya lalu mengambil beberapa kitab di kamarnya yang jarang dia tempati. Namun kamarnya sangat bersih sebab Abdin Dalem selalu membersihkan setiap minggunya. Jadi berapa keuntungan jika saya bekerja sama denganmu? Zayan bertanya dengan pandangan malas pada wanita yang memakai pakaian seksi di depannya. Kita bagi dua tentunya, Tuan Zayan. 5.096 untuk perusahaan saya, dan 5.096 lagi untuk perusahaanmu. Berikan alasan kenapa saya harus bekerja sama denganmu. Wanita yang memakai pakaian formal yaitu jas hitam dan celana senada, dengan rambut tergerai indah itu, menarik kursinya untuk lebih dekat dengan lawan bicara. Kamu tahu kan Tuan Zayan bagaimana perusahaan saya? Semua orang yang bekerja sama dengan saya pasti akan memiliki keuntungan yang besar. Apalagi kita membuat produk di bidang yang sama. Bayangkan saja jika keduanya disatukan, entah keuntungan besar apa yang nantinya kita dapatkan. Ini akan menjadi kerjasama yang luar biasa. Saya tahu perusahaanmu yang diturunkan dari keluargamu adalah perusahaan yang bagus. Tapi apa yang membuat kamu ingin bekerja sama dengan saya? Padahal masih banyak perusahaan lain yang menginginkan kerja sama denganmu. Wanita dengan bibir merah menyala itu tersenyum lebar. Pria di depannya ini benar-benar sulit untuknya taklukkan. Butuh 2 minggu hingga Zayan tertarik akan kerja sama, bahkan kini membicarakan tentang bisnis yang akan mereka jalani. Tentu saja karena tuan pria yang sangat tampan. Apa Tuan Zayan lupa karakter saya? Bagaimana? Tentu saja Zayan tahu. Moana Amrita, CEO yang kini meneruskan perusahaan ayahnya. Saat mendapatkan jabatan itu, Moana benar-benar mampu membuat perusahaan ayahnya jaya, karena produk buatannya yang berhasil membuat pihak konsumen terus-menerus membeli. Perusahaan Moana membuat produk perawatan wajah. Dia selalu bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki wajah tampan dan juga cantik sebagai artis pemasaran untuk produknya. Wajah Tuan tampan, penggemar Tuan juga banyak. Jika kita membuat produk terbaru, pasti orang-orang akan membelinya. Tuan Zayan juga harus terjun ke lapangan langsung. Untuk promosi nanti, wajah Tuan itu anugerah, apapun yang Tuan pakai pasti akan diikuti oleh penggemar Tuan. Zayan menatap jam tangannya lalu mengangguk. Saya setuju, tapi untuk turun ke lapangan saya tidak mau. Saya tidak suka dikerumuni oleh orang-orang, apalagi menunjukkan pesona saya pada wanita di luar sana.
Zayan begitu percaya diri sekali. Arah mata Moana tertarik pada foto di atas meja. Bukan foto di mana Zayan bersama Maryam dan putrinya, tapi foto di mana Zayan berada di halaman pesantren. Di sana, terlihat ada wajah Zayan, Hilmi, Ikram, Baya, Rion, dan Ryan, yang sebenarnya Moana tidak tahu siapa mereka. Dia tertarik karena wajah mereka yang tampak bersinar. Bukan hanya wajahmu saja yang tampan Tuan Zai, tapi teman-temanmu juga memiliki wajah yang bersinar. Mereka sangat pantas dijadikan model atau artis. Terutama pria ini yang wajahnya mirip orang Arab, dia benar-benar perfect. Zayan menatap arah telunjuk wanita itu. Itu Ustaz Ikram, dulunya pernah menjadi guru saya. Moana mengangguk-angguk. Bagaimana jika Tuan Zai hubungi orang-orang yang ada di foto ini, terutama Ustaz Tuan dulu? Nanti mereka yang harus promosi produk terbaru kita. Pasti produknya akan terjual habis, bahkan mungkin viral sampai ke luar negeri. Jangan bawa-bawa orang terdekat saya. Mereka memiliki kesibukan masing-masing. Kita belum tanda tangan kontrak kerjasamanya, sebaiknya fokus membuat produk yang akan kita jual belikan. Moana menyerahkan beberapa dokumen yang harus Zayan baca. Itu surat kontrak kita. Nanti kirim pada sekretaris saya jika sudah selesai membaca dan tanda tangan. Zayan mengangguk pelan. Hah, sekarang kita tidak perlu formal lagi. Moana mengikat rambut panjangnya itu hingga leher jenjangnya terlihat, memperlihatkan tato bunga mawar yang begitu indah. Zayan, bagaimana hubungan lo dengan istri lo? Mendadak gaya bicara Moana berubah. Dia gadis tomboy, tentu saja ini sifat aslinya yang tidak diketahui kebanyakan orang. Zayan menatap Moana yang kini menghirup zat nikotin hingga asap keluar dari mulutnya. Hubungan saya dengan istri saya tidak pernah berubah, semuanya berjalan seperti biasa. Oh ya. Zayan mengangguk, mengibaskan tangannya saat asap rokok datang ke arahnya. Moana, bisa hentikan kebiasaanmu. Ini ruangan kerja saya, kamu begitu berani. Come on Zai, kita kan teman. Lo tahu kebiasaan gue dari dulu dan sekarang, tidak akan berubah. Moana, tentu saja Zayan sangat tahu wanita yang hidup seenaknya ini. Dulu Moana adalah temannya saat SMA, mereka tidak terlalu dekat, tapi memiliki nasib yang sama. Terlahir dari keluarga yang rumit. Kadang mereka selalu mengobrol di atas rooftop sekolah saat mereka membolos di jam pelajaran. Dan beberapa minggu ini Moana bertemu kembali dengan Zayan, setelah beberapa tahun tidak saling kabar. Jangan mengalihkan pembicaraan. Gue ingin membahas masalah istri Yo itu. Kenapa? Zayan menanggapi perkataan dari teman lamanya ini. Mereka tidak begitu dekat, karena bisnis mereka harus saling dekat. Zayan sebenarnya malas bekerja sama dengan wanita seperti Moana, tapi dia harus sebab perusahaan Moana dapat diandalkan untuk kesuksesan perusahaannya. Istrimu selingkuh. Gue lihat dia berjalan bersama pria lain dan duduk bersama di kafe. Moana memberikan satu foto yang memperlihatkan wajah Maryam, namun pria di depannya tidak terlihat karena membelakangi. Editan kan? Zayan benar-benar lelah menanggapi wanita ini. Saya kira kamu wanita yang beda dari wanita kebanyakan yang saya temui, tapi ternyata kamu sama saja. Kamu ingin menghancurkan rumah tangga saya kan? Setelah itu kamu ingin merebut posisi istri saya. Moana tertawa kencang mendengar perkataan dari Zayan. Zai, lo ngelawak ya? Ya kali gue suka sama cowok modelan kayak lo. Hahaha, perut gue geli, sumpah. Gue benar-benar lihat istri lo bersama pria di kafe saat gue lagi santai di kafe itu sambil minum kopi. Tepatnya 2 hari lalu. Ini bukan editan, Zai. Percaya ataupun enggak, gue enggak
peduli, toh gue udah kasih tahu apa yang gue lihat. Tapi gue sempat lihat wajah pria yang bersama istri lo. Dia tampan, kalau dibandingkan lo dia jauh lebih tampan. Dan lihat postur tubuhnya, dari belakang, bagus kan? Zayan terdiam sambil meremas foto di tangannya. Siapa pria yang bersama istrinya 2 hari lalu? Sorry ya bukan yang hina, tapi lo bukan tipe gue say. Tipe gue itu cowok yang tampan. Tapi manja, gemesin dan lucu, kalau lo sangar bukan tipe gue. Ya, Moana adalah perempuan tomboy, lihat saja rambutnya diberikan warna selain hitam. Dulunya dia hobi bermain anggar, tapi sekarang terpaksa harus meneruskan bisnis. Ayahnya sebab perusahaan itu telah turun-temurun diwariskan oleh keluarganya. Dan gue udah punya kekasih ya, Zai, orang Thailand yang sekarang kerja di perusahaan. Gue, emangnya apa manfaatnya bagi gue rusak hubungan lo sama istri lo? Zayan hanya diam, masih dengan pikirannya sendiri. Tidak mungkin Maryam bermain api di belakangnya kan? Zayan menggeleng. Saya harus mencari tahu apa yang istri saya lakukan bersama pria itu 2 hari lalu. Terkak. Yulia menatap bingung sebab rumahnya begitu sepi, dia kira suaminya akan menyambutnya sore ini, tapi tidak sesuai harapannya. Gerbangnya nggak dikunci, aku juga punya kunci cadangan buat masuk ke dalam. Ayah, mau masuk dulu ke rumahku. Yulia menatap ayahnya yang mengantarkannya sore ini. Kalian masuk aja ke dalam, ayah mau langsung pergi ke rumah. Mungkin suamimu masih kerja, bentar lagi pasti dia pulang. Yulia mengangguk, melambaikan tangannya, begitu juga dengan Hasan dan Hussein. Hati-hati kakek. Nanti kami akan nginap lagi dan berenang di rumah kakek. Seru. Hussein begitu ceria. Dadah kakek, teriak Ashar. Daneswara menyalakan klakson tanda pamit, lalu pergi menjauh dengan mobil hitamnya. Setelah kepergian ayahnya, Yulia membawa ketiga anaknya masuk ke dalam rumah. Halaman rumah tampak bersih, sepertinya Ikram mengurus baik rumah ini selama mereka pergi. Mungkin aja Ubi ada di pesantren, Emi. Aku akan ke sana sekarang, ujar Hussein. Berlalu begitu saja sebelum Yulia mengeluarkan suaranya. Ashar juga mau ikut sama Bang Hussein. Ashar rindu sama Hasyal. Assalamualaikum. Ashar berlari mengikuti abang keduanya. Biar Hasan yang buka pintunya, Emi. Hasan udah nggak sabar ketemu sama Koko. Yulia mengangguk. Hasan langsung masuk ke kamarnya, dan terlihat di sana ada tupai kesayangannya yang sedang berdiri di dekat jendela, tengah memakan pisang. Koko. Tupai itu berbalik lalu terbang ke arah majikannya. Terlihat dia juga merindukan Hasan. Kamu makan teratur kan selama aku pergi? Koko mengeluarkan suaranya, dan Hasan memberikan anggukan. Hasan mengerti. Syukurlah, janji, aku mulai sekarang gak akan pergi jauh-jauh dari kamu lagi. Setiap malam aku terus kepikiran kamu, Ko. Takutnya kamu pergi ninggalin rumah ini dan cari majikan baru yang lebih pengertian dariku. Hasan ketika dekat dengan hewan peliharaannya ini memang selalu ceria, dia seperti anak kecil pada umumnya. Sedangkan Yulia membawa kopernya ke dalam kamarnya. Kamarnya ternyata sangat rapi, bahkan parfum yang selalu suaminya pakai tercium di kamar ini. Walaupun kesalahan suamiku tidak bisa aku lupakan, tapi aku harus memaafkan perbuatannya. Ini udah lebih dari 3 hari, jika terus membencinya tidak akan baik. Yulia menatap ke bawah saat merasakan bulu-bulu halus menggosok kakinya. Masya Allah, aku rindu kamu Kitty. Sepertinya suamiku mengurusmu dengan baik ya. Meong. Kitty hanya mengeong, sambil menjilati kakinya.
Yulia mengeluarkan sosis yang dia beli. Tadi dalam perjalanan, memberikannya pada kucing putih tersebut. Membuka jendela, dia merasakan udara segar yang Yulia sendiri rindukan selama ini. Dia juga rindu pesantren, nanti dia akan mengunjungi keluarga suaminya setelah membereskan pakaiannya. Semoga hari ini berjalan dengan baik, begitu juga hari-hari setelahnya.